Balerina Cappuccina. Halo warga Nobar, kayak apa kabarnya bebuhan paacilan hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film terbaru 2025 yang merupakan spin-off dari film-film John Wick. Setelah sekian lama tidak merasakan kebrutalan, akhirnya jiwa-jiwa brutal kita dapat terpacu lagi dengan kehadiran film beradrenalin maksimal yang satu ini. Apakah benar? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Balerina. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Eve yang tampak sedang larut dalam kesedihan setelah mengalami peristiwa berdarah. Sambil meratapi mainan balerina, Eve teringat masa-masa bahagia bersama sang ayah, di mana selama ini Eve hanya hidup berdua dengan ayahnya yang bernama Javier. You look so much like your sister. You're growing up so fast. Namun di suatu malam, kehidupan damai mereka dirusak oleh sekelompok misterius yang ingin menculik Eve. Entah apa alasannya, tapi tato pada tubuh Javier mengungkapkan kaitannya dengan dunia gelap, mirip dengan yang dimiliki oleh John Wick. Javier berusaha sekuat tenaga melarikan diri bersama Eve, namun mereka terlanjur dikepung. Lalu saat mereka terpojok, muncullah sosok bengis tak punya hati nurani yang kita sebut saja dia Samidi. Di sini, Samidi memberikan pilihan, Javier menembak dirinya sendiri dan anaknya hidup, atau membunuh Samidi tapi Eve akan mati bersama Javier. Dalam momen yang penuh ketegangan itu, tiba-tiba untuk pertama kalinya, Eve menghabisi nyawa manusia demi menyelamatkan sang ayah. Lalu Javier pun sempat menanamkan bom sebelum keduanya berhasil melarikan diri dari rumah itu. Namun naas, sang ayah yang terluka parah pun berakhir meregang nyawa di depan mata Eve. Eve yang tak memiliki siapa-siapa lagi kini berada di kantor polisi. Disitulah sosok yang sudah kita kenal, yaitu Winston, yang ternyata kenal dekat dengan ayah Eve, datang untuk menawarkan bantuan. Winston lalu membawa Eve menuju keluarga yang pernah menjadi tempat perlindungan Javier, yaitu keluarga Ruska Roma, keluarga yang memiliki hubungan erat dengan dunia assassin, tempat di mana John Wick dilatih hingga menjadi pembunuh bayaran paling ditakuti. Di bawah asuhan The Director, pemilik Ruska Roma, Eve mulai diterima dalam keluarga itu. Selain mendapat perlindungan, Eve juga akan dilatih dengan keras untuk melindungi dirinya sendiri. Winston lalu meninggalkan sebuah koin sebagai simbol janji bantuan di masa depan. Di sini, Eve bertemu dengan salah satu instruktur bernama Nogi, di mana Nogi menyebut Eve sebagai Kikimora, yaitu roh pendendam yang dapat menjadi baik atau jahat tergantung siapa yang mengendalikannya, dan pilihan Eve akan menjadi Kikimora yang baik atau jahat ada di tangan Eve sendiri. 12 tahun berlalu, kini Eve menjelma menjadi wanita cantik nan tangguh mirip Ana de Armas yang berlatih balet tanpa kenal lelah. Selain balet, Eve yang memiliki tekad balas dendam juga menjalani latihan keras untuk menjadi seorang assassin. Dan panutannya adalah si Baba Yaga alias John Wick.
setiap proses pasti ada naik turunnya. Eve pun pernah merasa frustasi karena dalam pertarungan by one ia sering kalah. Kemudian Nogi memberikan sebuah motivasi yang membangkitkan singa di dalam diri Eve, yaitu bahwa untuk mengalahkan musuh dia harus menggali rasa sakit dalam hatinya, sesuatu yang selama ini dia hindari. You want to win? Fight like a girl. Improvise. Adapt. Cheat. Di sini Eve bersahabat dengan Tatiana, yaitu seorang gadis sebayanya yang menjadi salah satu murid terbaik. Tak jarang mereka berlatih bersama sebagai pasangan dalam berbagai misi simulasi. Namun, tiba-tiba saja Tatiana dikeluarkan dari Ruska Roma dan hal itu membuat Eve kecewa berat. The Director lalu menjelaskan bahwa Tatiana tidak memiliki aura pembunuh seperti yang dimiliki oleh Eve. Padahal aura tersebut dianggap sangat penting di tempat ini, nggak cocok buat yang auranya banyak utang. Walaupun kehilangan sahabat, Eve tetap semangat membentuk dirinya menjadi lebih kuat dan tangguh, hingga Eve akhirnya menghadapi ujian terakhir sebelum mendapatkan misi pertama. Dan ujiannya adalah melawan seorang asasin lain dalam adu cepat merangkai senjata. Siapa cepat dia selamat. Dan Eve pun lolos dalam ujian membagongkan itu. Beberapa waktu kemudian seluruh murid digegerkan oleh kedatangan sang legenda asasin yang tidak lain dan tidak bukan adalah jagoan kita semua, yaitu John Wick. Terlihat John Wick datang meminta bantuan dari The Director. Ini menunjukkan bahwa timeline film ini sama dengan chapter ketiga film John Wick. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Eve pun memberanikan diri untuk menyapa sang panutan. Jarang-jarang kan Mamang John Wick sowan ke tempat-tempat seperti ini. Ia lalu bertanya bagaimana caranya keluar dari dunia ini dan hidup seperti John Wick. Lalu John Wick menjawab kalau pintu depan tidak terkunci dan Eve masih memiliki pilihan untuk memilih jalannya sendiri. Itu menjadi sebuah pencerahan bagi Eve dan kita semua bahwa sejatinya kita memiliki kesempatan untuk menjalani hidup sesuai pilihan. Misi pertama untuk Eve pun tiba. Kali ini Eve harus melindungi seorang anak pejabat bernama Katla Park yang mirip idol Korea yang sedang diincar oleh pria berbahaya bernama Il-sung. Di sini Eve dibekali dengan Glock 43X berbahan karbon dan plastik polimer yang sangat ringan dan mematikan. Tapi Rubber bullets. Prologue. dengan penyamaran, Eve pun pergi ke sebuah klub malam. Setelah beberapa saat memantau dari kejauhan, Eve melihat Il-sung dan pasukannya mulai bergerak menculik Katla. Tanpa basa-basi, Eve langsung membantai para anak buah Il-sung. Meski awalnya Eve merasa kewalahan menghadapi banyak orang sekaligus, akhirnya ia berhasil mengatasi mereka dengan mudah. Misi pertamanya pun selesai dengan kemenangan dan Katla berhasil diselamatkan. Tak lama setelah misi pertama selesai, The Director menorehkan sebuah tanda pada punggung Eve, tanda bahwa ia kini menjadi bagian dari keluarga Ruska Roma seperti John Wick dan mendiang ayahnya.
2 bulan berlalu dan Eve baru saja menyelesaikan sebuah misi pembantaian di sebuah klub malam. Di perjalanan meninggalkan klub, tidak lupa Eve ngelut beberapa pisau di mayat musuh. Siapa tahu masih ada yang mengincarnya. Dan benar saja, ketika Eve memeriksa tubuh pria itu, ia melihat sebuah tanda silang di pergelangan tangannya, dan itu adalah tanda yang sama dengan yang dimiliki oleh sekte pembunuh ayahnya. Dengan rasa penasaran yang membara, Eve pun dengan santainya membawa potongan tangan bertanda X itu layaknya habis kebagian daging kurban ke hadapan The Director. Namun, The Director hanya memberitahu bahwa orang-orang dengan tanda tersebut adalah kelompok yang tak terikat aturan, sangat berbahaya dan mustahil untuk dilawan. Eve pun diberi peringatan agar tidak menyelidiki mereka lebih dalam. Akan tetapi, tekad yang didorong oleh kebangkitan luka lama membuat Eve memutuskan untuk pergi ke hotel The Continental. Di The Continental, Eve disambut oleh Karen, pria botak yang sudah kita kenal sejak film John Wick pertama, yang langsung menuntunnya menuju Winston. Namun, Winston memberikan jawaban yang sama dengan The Director. Eve pun tidak menyerah. Dia menggunakan koin yang diberikan Winston dulu untuk memancing Winston. Hingga akhirnya Winston memberi penjelasan bahwa sekte ini adalah kelompok pembunuh yang keberadaannya sangat misterius. Tidak ada yang tahu di mana mereka bermarkas, namun mereka bisa masuk ke Continental kapan saja. Tapi Winston bilang kalau dia mengenal seseorang yang berusaha lari dari sekte itu, yaitu seorang pria bernama Daniel Pine. Tak mengindahkan peringatan dari The Director, Eve pun segera berangkat menuju Hotel Continental cabang Praha. Singkat cerita, ia menyelinap masuk ke dalam kamar Daniel tanpa menyadari bahwa di luar sana banyak orang yang mengincar nyawa Daniel. Di sini, Eve mengetahui bahwa Daniel Payne memiliki seorang anak bernama Ella. Tanpa basa-basi, Eve pun langsung mengajukan pertanyaan mengenai tempat keberadaan markas sekte yang ia cari. Namun, tak lama kemudian seorang anggota sekte bernama Luna menaikkan kontrak Daniel Payne menjadi $4 juta, sehingga kini para pembunuh bayaran dari seluruh penjuru mulai mengincar Daniel. You just made everything a whole lot worse. Meskipun pertumpahan darah sangat dilarang di dalam Hotel Continental, tapi karena lagi BO, para assassin pun nekat melanggar aturan. Dan inilah yang terjadi. Ternyata sekte yang Eve cari juga berada di hotel yang sama dan mereka mengincar anak Daniel. Saat Eve tengah sibuk menghadapi para assassin, Daniel pun berusaha membawa Ella pergi dari hotel tersebut. Dalam keadaan terjepit, Daniel akhirnya bersekutu dengan Eve. Di sini Daniel bilang kalau dia ingin mengeluarkan anaknya dari sekte sesat itu, tapi mereka terus memburu Daniel dan ingin membunuhnya. Daniel lalu meminta bantuan Eve untuk menyelamatkan Ella. Sebagai imbalannya, Daniel akan memberitahu di mana markas sekte itu berada. Namun saat mereka mencoba melarikan diri, Daniel dilumpuhkan, begitu juga dengan Eve. Ella pun berhasil diculik anggota sekte suruhan Samidi yang dipimpin oleh Luna. Sementara Eve disidang di hadapan tim keamanan The Continental untuk dituntut pertanggungjawaban atas kekacauan yang terjadi di hotel. Dengan tenang, Eve berdalih bahwa ia tak membunuh satu orang pun. Maka inilah yang terjadi.
Setelah itu, niat Eve untuk melanjutkan misinya tidak surut. Eve tetap bertekad untuk melanjutkan tujuannya. Kemudian Eve pergi ke sebuah toko senjata dan bertanya kepada penjaga toko yang namanya Frank mengenai sekte tersebut. Frank mengaku tidak tahu banyak. Lalu ia membawa Eve melihat beberapa senjata, dan saat mereka sedang asik milih-milih senjata, tiba-tiba disinilah kita ditunjukkan kebrutalan Eve Makarov yang digadang-gadang menjadi penerus John Wick. Kesal dengan kelakuan sekte yang tidak tahu aturan datang tak diundang ngancurin toko orang, Frank akhirnya memberitahukan lokasi yang diduga merupakan markas sekte Samidi yang katanya sih terletak di antara dua pegunungan Austria. Dengan informasi tersebut, Eve memutuskan untuk berangkat ke lokasi. Namun, di perjalanan Eve dihubungi oleh The Director yang memberi peringatan keras agar Eve tidak melanjutkan balas dendamnya. Tapi Eve yang sudah terlanjur sampai sekali lagi tak mengindahkan peringatan tersebut. Sesampainya di lokasi, Eve memasuki sebuah restoran kecil yang di dalamnya juga menjual mainan balerina yang mirip dengan hadiah dari ayahnya. Setelah duduk dan memesan bandrek, ia mulai merasakan suasana semakin tak nyaman. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba dengan refleks yang tajam, Eve sukses mengalahkan penyerang tersebut secara epik. Namun, masalah tidak berhenti di situ karena semua orang di tempat itu, dari pelayan, warga hingga polisi pun mulai menyerangnya. Dan tanpa ragu, Eve mengucapkan salam olahraga. Kemudian Eve melarikan diri dari restoran dengan situasi yang semakin menegangkan. Sementara itu, Samidi yang mengetahui bahwa Eve masih hidup mengaktifkan tanda peringatan kepada seluruh warga. Ternyata, seluruh penghuni di pemukiman tersebut adalah anggota sekte yang diberi perintah untuk memburu Eve. Di perjalanannya, Eve pun terlibat dalam pertarungan intens melawan orang sekampung. Eve
akhirnya tertangkap oleh Luna dan begitu melihat tato di punggung Eve, Luna pun mengetahui bahwa Eve adalah anggota Ruska Roma. Lalu, di sebuah ruang terlihat Samidi menemui anaknya Daniel yaitu Ella. Di sini terungkap bahwa Ella ternyata adalah cucunya Samidi. Ini berarti Daniel yang merupakan anak kandung Samidi sendiri telah mengalami nasib yang sama seperti Javier, ayah Eve, sekaligus menantunya Samidi. Saat berhadapan dengan Eve yang dalam kondisi terikat, Samidi pun baru mengetahui bahwa Eve adalah anak Javier yang dia bunuh beberapa tahun lalu. Bukan hanya itu saja, muncul fakta mengejutkan lain, yaitu bahwa Luna, tangan kanannya Samidi, ternyata kakak kandungnya Eve. Dan ketika Samidi sedang ngobrol dengan Luna, tiba-tiba disinilah Luna memberitahu Eve bahwa ia adalah saudari kandungnya yang selama ini ditinggalkan oleh ayah mereka ketika Eve dibawa pergi dari sekte. Tapi di tengah reuni kakak dan adik yang telah lama terpisah ini, di sisi lain Samidi dengan tega memerintahkan anak buahnya untuk melakukan hal ini. Take them out. Kakek macam apa ini? Luna pun meregang nyawa dalam penyerangan yang didalangi oleh kakeknya sendiri. Kakak yang menjadi satu-satunya keluarga yang tersisa dalam hidup Eve kini meninggalkan Eve kembali sendirian dalam dunia yang penuh dengan kekerasan dan kegelapan. Namun, di tengah kesedihan itu, Eve tetap harus bangkit. Dengan katana di tangan, ia pun melawan pasukan yang tersisa. Setelah menghabisi seluruh pasukan sekte, Eve pun menegaskan kepada Samidi bahwa dia bersumpah akan membalas segala penderitaan yang telah ditimbulkan oleh Samidi terhadap keluarganya. Merasa nyawanya terancam, Samidi pun segera menghubungi The Director dan memberikan ultimatum. Jika The Director tidak menghentikan Eve, maka Samidi menyatakan perang dengan Ruska Roma. The Director yang tidak ingin memperburuk keadaan justru menawarkan solusi untuk menghentikan tindakan anak didikannya. Dia akan mengutus seseorang yang dianggap mampu mengatasi kekacauan ini. Tidak lama setelah itu, utusan dari The Director datang ke kota tempat Eve berada, dan siapakah dia? Ya, utusan itu adalah John Wick. Eve yang terkejut dengan kehadiran sosok panutannya itu mengingatkan bahwa semua yang dilakukannya berawal dari perkataan John saat di markas Ruska Roma. John Wick pun menjawab dengan tegas bahwa setiap pilihan ada konsekuensinya. Pertarungan sengit pun terjadi antara keduanya dan John Wick menunjukkan keunggulan level serta pengalaman yang sangat jauh di atas Eve. Namun, meskipun Eve berada di ujung tanduk, tekadnya untuk balas dendam tetap kuat. Dengan penuh keberanian, Eve menyatakan bahwa ia hanya ingin membalas kematian keluarganya tanpa peduli dengan konsekuensi yang ada. He killed my father. I know. Mendengar kata-kata Eve, John Wick yang masih menyimpan rasa iba serta merasa memiliki persamaan nasib dengan Eve pun akhirnya memberi waktu untuk Eve menyelesaikan tujuannya sebelum tengah malam. Jika tidak, bukan hanya Eve yang akan dihukum, tapi John Wick pun juga akan terkena akibatnya dari The Director. Mendengar itu, tekad Eve semakin kuat dan tanpa membuang waktu, ia segera berangkat. Pertama, Eve menghabisi para penjaga yang memantau pergerakannya.
Sementara Samidi yang menyadari Eve kembali berkeliaran langsung memerintahkan seluruh pasukan sektenya untuk mengejar gadis balerina itu. Tak hanya itu, Samidi juga mengirimkan Dex anak buahnya yang paling berbahaya untuk membunuh Eve. Di sisi lain, Eve yang berhasil membantai para penjaga kini sudah siap dengan flamethrower. Menggunakan itu, dia pun segera menghabisi semua pasukan yang datang. Setelah itu, terjadilah pertarungan sengit antara Eve dan Dex yang juga menggunakan flamethrower. Dex memberi perlawanan yang sangat kuat, namun Eve tak menyerah meski situasinya semakin sulit, hingga ia akhirnya bisa keluar dari rumah yang seperti neraka itu. Sementara itu, Samidi mengambil langkah strategis dengan membawa Ella untuk melarikan diri bersamanya. Namun, Dex kembali menghadang Eve yang sialnya kehabisan bahan bakar untuk flamethrowernya. Lantas, Eve pun harus bertarung dengan cara yang berbeda. Dalam peperangan air versus api tersebut, pada akhirnya Eve berada dalam kondisi terpojok, sedangkan waktu hampir menunjukkan tengah malam. Tapi untungnya John lagi-lagi memberi gadis itu kesempatan untuk melarikan diri. Keputusan John Wick ini justru membuat dirinya menjadi sasaran pasukan sekte. Sementara Eve lanjut mengincar Samidi dan berusaha menghentikan pelariannya. Di hadapan Eve, Samidi berkata bahwa apa yang dilakukan Eve ini sia-sia, karena tanpa dirinya pun sekte ini akan tetap berjalan seperti biasa. Namun saat Samidi masih asik yeping soal sekte kebanggaannya, Eve yang sudah muak pun Setelah Samidi tewas, Eve pun membawa Ella pergi. Sementara John menerima telepon dari The Director. So she is dead? He is dead. Fine. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Daniel yang ternyata masih hidup dan Ella pun kembali berkumpul dengan sang ayah. Sementara itu, Eve harus menjalani konsekuensinya seperti yang dikatakan oleh John Wick, yaitu Eve tidak bisa lepas dari dunia gelap dan akan tetap menjadi yang diburu atau yang memburu. Dan film pun tamat dengan sangat membalerinakan. Oh my God! Beautiful! Amazing!
Dari film ini kita belajar kalau tabur tuai itu nyata. Apa yang kita dapatkan adalah konsekuensi dari perbuatan kita sendiri. Dan ingat, jangan sampai salah pilih lawan, apalagi John Wick. Jadi nggak sabar nih nonton film John Wick Chapter 5 kalau ada. Kayaknya kalau bahas The Continental bagus juga ya series itu. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Dan sampai jumpa di video-video brutal selanjutnya. Nah, kalau begitu Burung Kuntul pamit undur diri.